Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami makin hari makin serupa dengan Engkau. Semakin hari karakter kami diubahkan semakin mirip dengan Engkau. Tolong berkati kami ya Tuhan ketika kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu di malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya mengajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dari Mazmur nomor yang ke-59. Mazmur nomor yang ke-59, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allah. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa, ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan, Allah semesta alam, adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan mentertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaukanlah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu. Jatuhkanlah mereka ya Tuhan perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biar mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dengan geram. Habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya kekuatanku, bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Saudara, Mazmur 59 ini merupakan satu rangkaian daripada doa dan pergumulan Daud, saudara, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kehidupannya. Saudara, kalau kita melihat di dalam Mazmur 59, kita mendapati sedikit cerita tentang latar belakang kisah, lagu atau Mazmur ini dituliskan, saudara. Dalam ayat pertama kita melihat bagaimana di situ diberikan keterangan
Lagu ini atau doa ini dinaikkan oleh Daud ketika Saul menyuruh orang untuk kemudian saudara mengawasi dia dan bahkan ingin membunuh dia. Nah, ini ada dicatat di dalam kitab 1 Samuel pasal 19. Saudara nanti bisa membaca itu kisahnya dengan sangat lengkap. Saudara, di sana dituliskan bagaimana kemudian saudara Daud sedang kemudian dia berperang. Setelah dia pulang perang, saudara dikisahkan dia mendapat puji-pujian daripada wanita-wanita Israel. Dan karena pujian itulah kemudian Saul begitu marah, dia mendengki kepada Daud, sebab kemudian Saul berpikir kalau puji-pujian ini dinaikkan terus, maka kemudian Daud akan naik menggantikan dia. Saudara, Saul merasa tidak nyaman, ya. Dia merasa terintimidasi oleh pujian itu. Dia merasa tersaingi oleh Daud. Maka saudara kemudian Saul memberikan penawaran kepada Daud. Kalau gitu, maka kamu kalau kamu menjadi menantuku, ada mas kawin. Ya, saudara, maka Daud dijodohkan dengan Mikal, tapi mas kawinnya adalah berupa kulit katan orang-orang Filistin. Saudara, sebenarnya Saul sendiri tidak berniat untuk menikahkan Daud dengan Mikal. Dan pernikahan ini adalah sebuah ide, sebuah cara untuk menyingkirkan Daud. Tapi lagi-lagi saudara dicatat di dalam kitab 1 Samuel, bahwa ketika Daud meresponi tentang penyampaian daripada mas kawin itu, maka Daud pergi berperang dengan orang-orangnya. Dan sekali lagi saudara, Tuhan menolong Daud. Daud memenangkan peperangan itu. Dan dia membawa kulit katan itu ke hadapan Saul. Dan kemudian akhirnya dia menikah dengan Mikal. Saudara, tapi bagaimana dengan Saul? Saudara, Saul benar-benar makin merasa enggak nyaman. Makin hari makin melihat Daud, Saul makin sebel. Makin hari makin melihat Daud, walaupun sudah menjadi menantunya, makin rasanya kok pengen menyingkirkan Daud. Sehingga akhirnya saudara terus menerus ya, Saul berpikir, merancang bagaimana caranya untuk membunuh Daud. Sampai satu titik saudara kemudian Saul berkata kepada orang-orang, Daud sudah pulang ke rumahnya, tentu bersama dengan istrinya Mikal. Maka Saul berkata, kamu awasin dia, ya, cari tahu tentang dia, bagaimana kebiasaannya, dan kemudian tangkap dia, bunuh dia. Saudara, saya rasa ini satu hal yang sangat mengerikan sekali. Kenapa? Karena perintah ini dikeluarkan oleh mertua, saudara ya. Saya percaya di antara kita di sini hari ini yang punya mertua belum pernah ya ada yang mertua kita berkata saya mau bunuh kamu begitu. Saudara, nggak ada saudara ya. Sesulit-sulitnya relasi mertua dengan menantu, jarang kita mendengar seorang mertua ingin membunuh menantunya. Tapi ini kejadian saudara di dalam kitab ya. Saul yang adalah raja yang dipilih menjadi raja Israel, dia begitu benci, dengki, iri, bahkan ingin membunuh menantunya sendiri. Daud yang sudah menolong dia, yang sudah memberikan satu pengorbanan saudara. Ketika dia melawan Goliat, dia membawa kemenangan bagi orang-orang Israel. Padahal pada saat itu saudara kita tahu challengingnya gimana saudara, 1 lawan 1. Kalau sampai kalah maka Israel akan ditaklukkan oleh Filistin. Tapi Daud tampil dan memenangkan pertarungan dengan Goliat, bukan? Membawa kemenangan dan kemudian tentu saja berdampak di dalam kerajaan Saul. Tapi bukan hanya sampai di situ, di dalam beberapa peperangan saudara Daud terus menerus memenangkan peperangan-peperangan melawan Filistin, bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara, bukankah itu juga memberikan sebuah kredit buat Saul untuk dia tetap mempertahankan tahtanya, dan juga saudara Saul mendapatkan kemuliaan oleh karena banyaknya tempat-tempat atau negara, wilayah-wilayah yang memperluas kerajaan dia. Tapi lagi-lagi saudara, pengorbanan Daud yang dilakukan dengan penuh ketulusan kemudian dinodai oleh kebencian, oleh kemarahan, oleh iri hati yang timbul dari dalam hatinya Saul. Dia enggak rela Daud mendapatkan segala kemuliaan
Dia nggak rela Daud mendapatkan atau menggantikan dia sebagai raja di Israel. Pengorbanan Daud yang Daud lakukan, taruhan nyawa dianggap sebagai sebuah sepele. Bahkan kemudian Saul berupaya ingin menyingkirkan Daud. Saul bukan hanya memandang Daud sebagai pribadi yang tidak berarti, bahkan Saul pun kemudian saudara melihat Daud bukan sebagai menantu, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai pesaing yang harus disingkirkan. Saudara, kalau kita membaca Mazmur 59, kita akan mendapatkan beberapa poin terkait dengan doanya Daud. Ketika pengorbanannya dinodai oleh amarah, oleh kebencian, bahkan keinginan untuk membunuh, saudara, Daud berseru kepada Tuhan. Saudara, kita akan mempelajari apa yang menjadi doa Daud di dalam Mazmur 59 ini. Saudara, yang pertama, saudara, ketika Daud menaikkan doanya, kalau kita membaca dalam ayat 2-3, saudara, Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Saudara, menarik sekali bahwa dalam ayat 2-3 diulang-ulang kalimat yang sama, lepaskanlah, bentengilah, lepaskanlah aku, selamatkanlah aku. Saudara, dua kata yang dipakai oleh Daud, lepaskan, bentengi, lepaskan, selamatkan, saudara, merupakan sebuah seruan di mana saudara Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah sumber pertolongan di dalam hidupnya. Saudara, dia tidak bisa minta pertolongan dari orang lain. Sebab saudara, dia juga hari ini sedang berhadapan dengan raja, penguasa hari itu, saudara. Dia mau minta tolong sama siapa? Tidak ada satu orang pun yang bisa menolong dia, saudara. Bahkan kalau sampai salah mencari pertolongan, bisa-bisa saudara, Daud justru malah diperhadapkan dengan kematian, bukan? Bisa saja salah satu rekannya, pegawai daripada Saul yang kemudian dia minta tolong, malah menjebloskan dia, menjebak dia. Saudara, posisi Daud sangat-sangat kemudian terjepit. Dia tidak bisa minta pertolongan kepada siapapun. Tetapi menariknya, dia pun tidak minta pertolongan kepada manusia. Karena dia tahu manusia tidak bisa memberikan pertolongan. Itu sebabnya di dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud langsung berseru. Tuhan, lepaskanlah aku, bentengilah aku, selamatkanlah aku. Saudara, kata-kata ini saudara kalau dicemahkan lebih dalam lagi, saudara, Daud meminta Tuhan bukan cuma pagarin aku supaya aku kemudian tidak kemudian ditangkap atau kemudian tidak dibuat sesuatu yang buruk oleh lawanku. Tapi Tuhan, angkat aku, selamatkan aku. Bawa aku naik ke dalam benteng yang tinggi itu. Ya, saudara, kita tahu zaman dulu dengan sekarang di dalam peperangan negara itu membuat sebuah benteng, saudara, ya. Saudara, benteng itu tentu saja bukan pagar. Kalau pagar itu pendek, ya. Saudara, benteng itu begitu tinggi. Dan tentu bukan hanya satu lapis, biasanya berlapis-lapis. Saudara, ketika benteng itu begitu kuat, maka musuh sekuat apapun belum tentu bisa masuk. Ya, apalagi ditambah dengan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang terlatih, yang siap menjaga benteng itu. Wah, itu menjadi satu kota yang sangat kuat sekali. Saudara, Daud mengumpamakan dirinya di depan gerbang. Di benteng yang teguh itu dia bermohon, Tuhan, selamatkan saya. Di belakang saya ada begitu banyak musuh yang berusaha untuk mencari saya, menangkap saya. Hanya Engkaulah sumber pertolongan. Daud menyadari, saudara, di dalam kehidupannya, hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup membawa jalan keluar bagi dia. Lalu saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 4-6, saudara, Daud bukan cuma sadar tahu bahwa Tuhan itu sanggup menolong, tetapi Daud menyadari bahwa Tuhan itu ada. Dia bukan cuma penolong, tetapi Tuhan ada dan Tuhan melihat. Saudara, berapa banyak hari ini orang menyadari bahwa Tuhan itu ada. Saudara, dalam percakapan saya dengan seseorang, saudara,
Saudara, orang itu mengatakan, kok saya meragukan ya Tuhan hari ini. Tuhan itu beneran ada gak sih ya? Kalau Tuhan ada, kenapa peristiwa buruk terjadi dalam hidup saya? Kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menghalau hal yang begitu menyakitkan terjadi dalam hidup saya? Sebenarnya Tuhan itu ada gak ya? Saudara, saya khawatir jangan-jangan hari ini ada banyak orang Kristen yang juga berpikir demikian, saudara. Ya Tuhan ada gak ya? Kok pandemi udah 2 tahun, gak berhenti-berhenti. Ini usaha saya udah susah payah. Bahkan kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan ada gak sih? Saudara, bukankah seruan ini juga ada di dalam doanya Daud? Saudara, Daud dikejar-kejar, dicari-cari untuk dibunuh, saudara. Dia menjadi buronan kelas kakap. Dicari oleh mertuanya sendiri. Bukan mau dikasih warisan, tapi mau dibawa ke dalam kuburan. Mau dibunuh, saudara. Saudara, Daud di tengah-tengah situasi yang pelik, dia menyadari satu hal. Bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang eksis. Tuhan yang ada. Bukan cuma ada, tapi dia melihat. Dia melihat. Maka di dalam ayat 4 sampai ayat 6, saudara, kemudian Daud menyerukan, Tuhan banyak nih, banyak orang. Para pegawai-pegawainya Saul, mereka berupaya siang malam mencari cara untuk menangkap saya. Saya nggak salah Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya nggak berdosa, saya nggak melakukan pelanggaran. Saya tidak bersalah. Tapi mereka yang mencari-cari kesalahan. Saudara, ketika Daud berseru demikian, saudara, Daud berkata, Tuhan lihat. Lihat saya. Engkau melihat. Engkau Allah Israel. Engkau yang memimpin bangsa ini. Tuhan tahu. Tuhan melihat. Saudara, Tuhan tahu kesulitan yang dihadapi oleh Daud. Tuhan tahu betapa mengerikannya situasi yang Daud alami. Dan tentu saja saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Saudara, apakah saudara saya hari ini juga meyakini bahwa Tuhan ada dan melihat hidup kita hari ini? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, masih gak kita meyakini bahwa Tuhan itu ada? Saudara, kesadaran akan Tuhan ada itu penting, saudara. Kenapa? Karena kemudian saudara kita bisa kemudian melihat situasi pergumulan yang kita hadapi dengan kacamatanya Tuhan. Saudara, kesulitan pergumulan yang kita hadapi hari ini saudara menolong kita untuk memahami dan kemudian mempelajari karakter Allah di dalam hidup kita. Kita mengalami Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Allah yang kemudian hadir, menopang, menuntun kehidupan kita. Bukan Tuhan yang sekedar menciptakan alam semesta kemudian dia meninggalkan. Bukan cuma Allah yang menyelamatkan, tapi dia turun dan merasakan penderitaan kita. Itulah yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Imam besar yang kita punya adalah bukan imam besar yang tidak merasakan pergumulan kita, tapi dia hadir di dalam pergumulan kita. Waktu saudara dan saya mengalami kesulitan, Tuhan ada, Tuhan melihat. Waktu saudara dan saya menitiskan air mata karena pergumulan yang amat berat, jeritan hati, Tuhan ada dan melihat. Dan menariknya, dia bukan cuma ada, melihat, tetapi dia mendengar. Dia mendengar. Dalam ayat 7 sampai 16, Daud berseru kepada Tuhan. Daud mengatakan, ini orang-orang bukan cuma mau bunuh saya. Mereka diumpamakan seperti anjing yang melolong, yang mencari makanan yang begitu buas. Bahkan dengan mulutnya mereka mengatakan perkataan-perkataan yang sangat-sangat kemudian menyakiti. Banyak tipu muslihat yang dilakukan. Mereka pikir gak ada yang dengar, kata Daud. Dipikir gak ada yang dengar. Tapi Daud berkata, Tuhan, dia mentertawakan mereka. Serah musuh-musuh Daud berpikir bahwa Tuhan mungkin gak tahu segala rancangan yang mereka buat. Mungkin musuh-musuhnya Daud berpikir bahwa Tuhan gak dengar. Tuhan tuh jauh di surga, gak di bumi. Tapi Daud berkata, enggak loh. Tuhan tertawa melihat apa yang kamu sedang lakukan. Karena apa? Dia mendengar.
Dia mendengar. Dia tahu kedalaman isi hati musuh-musuhnya Daud. Termasuk kedalaman isi hati Daud. Tuhan tahu. Saudara, ketika kita datang kepada Tuhan di dalam pergumulan, adakah kita masih meyakini bahwa Tuhan itu mendengar setiap seruan kita? Saudara, Tuhan bukan cuma ada melihat, tapi Dia mendengar. Dia mendengar setiap jeritan, tangisan, suara isi hatimu. Bahkan mungkin ketika kita tidak sanggup lagi berkata-kata, hanya cuma tangisan, Tuhan mendengar isi hatimu. Masihkah engkau meyakini ini, saudara? Di tengah pergumulan yang sulit, Tuhan mendengar. Dan berita baiknya adalah, saudara, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Di dalam doanya, Daud bukan cuma berseru memohon pertolongan Tuhan. Tapi dia menutup doanya dengan sebuah keyakinan. Bahwa Allah yang setia itu Allah yang menunjukkan kasih setianya. Maka Daud berkata, aku mau bersorak-sorai, aku mau menyanyikan kasih setiamu pada waktu pagi. Karena apa? Karena engkau kota bentengku, tempat pelarianku. Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Saudara, kata kasih setia di dalam tulisan Ibrani itu begitu indah sekali. Hesed, saudara ya. Hesed itu menyatakan sebuah kasih yang bukan cuma dinyatakan, tetapi ada kesetiaan, kehadiran Tuhan bersama-sama dengan umatnya. Itu sebabnya, saudara, kata kasih setia itu unik sekali, saudara. Ya, kata kasih setia dinyanyikan oleh bangsa Israel, saudara, sejak kemudian mereka di dalam zaman daripada Abraham, nenek moyang mereka, masuk sampai kemudian ke dalam pergumulan di tanah Mesir, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Mereka mengatakan kasih setia Tuhan yang sudah dinyatakan daripada bapa leluhur kita Abraham, Ishak, Yakub tidak pernah berhenti di dalam hidup kita sampai hari ini. Nah, saudara, menarik sekali, saudara, Daud mengulangi atau merepetisi bagian ini. Dia berkata, Allahku dengan kasih setianya menuntun. Dan karena kasih setianya itulah maka aku mau menyanyikan pujian kepadanya. Saudara, apakah kemudian, saudara, ketika Daud menyanyikan doa ini langsung selesai masalahnya? Enggak, saudara. Saudara, kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 19, kita mendapati Daud lari dari rumahnya, saudara. Dibantu oleh istrinya tentu saja, Mikal, untuk melarikan diri. Mikal berkata, kamu segera pergi. Karena papaku udah mau bunuh kamu. Ya, Mikal sangat cinta kepada Daud, dia berkata, kamu pergi. Melarikan diri. Ya. Maka Daud pergi melarikan diri. Sampailah dia sampai ke rumah daripada Samuel. Saudara, tidak sampai di situ. Saul ketika mendapati Daud enggak ada di rumahnya. Dan dia dengar Daud ada di rumah Samuel. Saudara, maka Saul mengirim pasukan ke rumahnya Samuel. Mau tangkap. Saudara, kita tahu Samuel itu siapa sih? Hakim, saudara. Nabi yang Tuhan pakai. Bahkan Samuel yang mengurapi Saul. Saul udah tidak ingat lagi, tidak menaruh rasa respek juga kepada Samuel, seorang hakim Tuhan. Tetapi justru, saudara, Saul mengutus para pasukannya mencari Daud. Saudara, kita tahu di sana kisahnya orang-orang utusan daripada Saul itu, ya, mereka dipenuhi oleh Roh dan mereka memuji-muji. Bukan cuma 1, 2, 3 pasukan diutus di dalam waktu yang berbeda. Tapi mereka ketika sampai di rumah Samuel, mereka justru memuji Tuhan. Enggak percaya, saudara, Saul pun pergi ke sana. Saul mau membuktikan sendiri. Saul merasa anak buahnya enggak becus. Nangkep Daud aja enggak bisa, maka dia turun tangan sendiri. Saudara, Saul sampai sana pun, Saul akhirnya memuji Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dia telanjang memuji Tuhan. Saudara, Tuhan menolong Daud. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan Daud.
Saudara, saya percaya Allah yang sama, yang bekerja dalam kehidupan Daud, adalah Allah yang hari ini juga bekerja dalam kehidupan kita. Allah yang setia. Saudara, seorang bernama Margaret Fishback. Saudara, kita mungkin tidak begitu mengenal dia, tapi kita mengenal hasil karyanya. Saudara, Margaret Fishback, dia menulis sebuah puisi, saudara, ya, yang berjudul Footprints atau jejak kaki. Saudara, tulisan ini dia buat ketika dia bersama dengan pacarnya, saudara, mau melayani KKR di retret siswa di daerah Kanada. Dia melewati, saudara, satu danau dan kemudian Margaret berkata, yuk kita main ke danau sebentar, yuk ada waktu kita main-main melewati danau itu ya. Nah, saudara, di dalam danau itu kemudian ada pasir yang mereka melewati, jalan-jalan-jalan. Pas balik mau ke mobil, ada jejak kaki yang kehapus oleh karena ombak, saudara ya, ombak kecil yang melintasi daripada jejak kaki itu. Maka Margaret berkata, aduh jejak kakiku hilang ya. Aduh jangan-jangan ini akan terjadi sesuatu dalam pernikahan kita. Maka pasangannya berkata, enggak lah, kamu jangan berpikir begitulah. Ya, kita akan baik-baik saja kok. Ya. Nah, saudara, kenapa Margaret berpikir demikian? Karena dia punya pengalaman buruk, saudara, di masa kecil, remaja, bahkan dewasa. Saudara, pengalaman-pengalaman buruk pahit yang dia alami yang membuat dia selalu khawatir akan masa depan. Selalu takut akan masa depan. Satu kali, saudara, ketika dia mengajar, dia ini guru, saudara ya. Ketika dia mengajar, tiba-tiba karena angin begitu keras, jendela pintu tempat dia ngajar, kelas itu terbuka, dan dia kesambar petir, saudara. Heran juga ya, kenapa itu petir bisa sampai masuk, nyamber ke dalam, dan saudara dia jatuh dan kemudian dia dirawat di rumah sakit, karena sambaran petir itu dia mengalami satu sakit yang tidak bisa disembuhkan. Saudara, pengalaman-pengalaman buruk ini membuat Margaret ketika dia melihat jejak kakinya hilang, cuma jejak kaki pacarnya dia merasa aduh kayaknya ada sesuatu bakal terjadi. Pas lewat lagi, iya, tuh kan hilang lagi kan. Wah ini kayaknya perasaan saya kok gak enak ya, lihat jejak kakiku hilang. Maka pacarnya berkata gini, kamu salah melihat, justru saya melihat sesuatu yang bagus. Yaitu bukan jejak kakimu hilang, tapi saya gendong kamu. Nah, saudara, karena Margaret adalah seorang yang suka menulis, ya, maka ketika dia kembali ke dalam, pergi sampai di dalam camp tempat mereka ngadain retret, maka Margaret mencoret-coret, menuliskan puisi daripada Footprint ini. Saudara, seperti kita mungkin tahu isinya, tapi saya ingin bacakan ulang kembali. Saudara, puisi ini dia tuliskan begini. Satu malam saya bermimpi, saya berjalan di pantai bersama dengan Tuhan. Dan di langit-langit itu terlintas cuplikan-cuplikan daripada kehidupan saya. Dan di dalam setiap cuplikan itu tergambar tentang kehidupan, seluruh kehidupan saya. Sambil kami berjalan melewati pinggir pantai itu. Nah, tapi ketika melewati, kemudian saya melihat kehidupan saya dan melihat kok jejak kaki saya hilang ya. Ada jejak kaki saya yang hilang. Justru pada waktu cuplikan-cuplikan yang sangat tidak mengenakan di dalam kehidupan saya, jejak kaki saya hilang. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kamu berjanji kamu mau berjalan sama saya selalu? Kenapa pada waktu saya membutuhkan kamu amat sangat, kok kamu gak ada? Kenapa kamu meninggalkan saya? Ketika kemudian pergumulan itu berat, ketika orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya, ketika kemudian pergumulan hidup menekan jiwa saya, kok Tuhan engkau di mana? Nah, menarik kemudian Margaret melanjutkan puisinya, dia berkata, justru Tuhan menjawab yang sedang berjalan dengan saya, anakku yang kukasihi, aku mengasihi kamu dan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Pada waktu kesulitan melanda kehidupanmu, pergumulan hadir dalam hidupmu. Dan ketika kamu melihat hanya satu pasang jejak kaki, sesungguhnya aku sedang menggendong kamu. Aku tidak meninggalkan kamu, aku menggendong kamu. Saudara, hari ini pergumulan berat apa yang sedang kita hadapi? Tuhan menggendong kita. Tuhan menggendong kita. Tuhan tidak
meninggalkan kita sendirian. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak berjalan sendirian. Ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, biarlah ketika pergumulan hidup, kesulitan, bahkan pengorbanan yang kami kerjakan dinodai oleh kebencian, kemarahan. Kami ditinggalkan orang-orang yang dekat dengan kami. Tuhan, biarlah kami boleh terus merasakan bahwa Engkau menggendong kami. Engkau tidak meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebaktian doa kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.